Selamat datang di arah baru, sebuah ruang tenang untuk kamu yang sedang lelah, dan sebuah percikan makna bagi kamu yang sedang mencari arah. Dalam hidup yang terus berjalan cepat, seringkali kita lupa untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini hidup yang benar-benar aku pilih? Kita diajak untuk mengejar segalanya, pencapaian, pengakuan, bahkan kebahagiaan. Namun, filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius pernah menulis, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Bukan pada pujian orang, bukan pada hal-hal yang tak bisa kau kendalikan, tapi pada dirimu sendiri dan caramu memaknai hidup. Disinilah arah baru berdiri. Bukan untuk memberikan jawaban pasti, tapi untuk menemanimu menyusuri pertanyaan yang selama ini kamu simpan sendiri. Karena terkadang, yang kita butuhkan bukan peta, melainkan keberanian untuk melangkah. Dan suara kecil yang mengingatkan bahwa kamu masih bisa memilih, masih bisa berubah, masih bisa pulang ke dirimu yang sejati. Setelah kita membuka mata pagi ini, pertanyaannya bukan hanya apa yang harus kita lakukan, tapi juga siapa yang ingin kita jadikan diri kita hari ini. Karena pagi adalah kesempatan kedua yang terlalu sering kita anggap sepele. Begitu mata kita terbuka pagi ini, kita sering langsung bergerak tanpa menyadari bahwa kita baru saja diberi satu lagi kesempatan hidup. Kita bangun, lalu tangan kita refleks meraih ponsel, membuka notifikasi, mengecek pesan, menyerap kabar dari dunia yang belum tentu kita butuhkan. Tanpa sadar, kita sudah membiarkan dunia luar menentukan isi kepala kita, bahkan sebelum kita menyapa diri sendiri. Pagi adalah momen paling jujur, saat dunia masih hening dan kesibukan belum merebut perhatian kita. Itulah saat terbaik untuk mengembalikan kesadaran. Tarik napas, pelan. Sadari suara napasmu, rasakan tubuhmu yang ada di tempat tidur. Lihat sekeliling, dengarkan suara-suara kecil yang selama ini terlewat. Katakan dalam hati, aku hidup, aku masih diberi waktu. Hari ini bisa kupilih untuk menjadi lebih baik. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menganggap hidup sebagai hak yang pasti. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, bangun di pagi hari dan ingatlah betapa berharganya hak untuk hidup, untuk bernapas, untuk berpikir, untuk menikmati, untuk mencinta. Kesadaran seperti ini tidak butuh waktu lama. Mungkin hanya 1-2 menit. Tapi dampaknya bisa mengubah seluruh arah harimu. Karena ketika kamu memulai hari dengan kesadaran, kamu sedang mengarahkan hidup, bukan hanya menjalani kebiasaan, bukan dunia yang menarikmu tapi dirimu yang memutuskan. Hari ini aku hadir. Salah satu bentuk kekayaan yang paling dalam adalah saat kamu bisa duduk diam dan merasa cukup. Pagi hari bukan hanya soal bangun, tapi soal bagaimana kita bangun. Dan di antara semua pilihan yang bisa kita ambil setelah membuka mata, dunia ada satu kebiasaan yang sederhana, tapi bisa mengubah isi jiwa kita, bersyukur. Tapi bukan syukur yang tergesa-gesa, bukan syukur yang hanya dilisankan tanpa direnungkan. Bukan pula syukur yang dilabeli, lalu ditinggalkan. Syukur yang paling dalam justru hadir dalam keheningan. Itu saat tidak ada yang perlu kamu katakan. Karena hatimu sudah lebih dulu mengerti bahwa hidup ini adalah hadiah, bukan hak. Bayangkan ini sebentar. Ada orang yang semalam tertidur dengan harapan untuk bisa bangun pagi ini, tapi tidak pernah terbangun. Lagi, ada orang yang berharap bisa melihat matahari pagi, tapi kehilangan penglihatannya seminggu lalu. Ada yang ingin menggerakkan tubuhnya, tapi tubuhnya tak lagi bisa diperintah. Lalu si misi diunangah semua kemungkinan kehilangan itu. Kita terbangun dengan mata yang masih bisa melihat, dengan paru-paru yang masih bisa bernapas, dengan kaki yang masih bisa berdiri. Tidakkah itu sudah cukup untuk membuatmu berhenti sejenak dan diam dalam rasa syukur? Filsuf Stoik seperti Seneca berkata, kita mengeluh karena hal-hal kecil,
tidak berjalan sesuai keinginan kita, padahal hidup kita sendiri telah diberi lebih dari yang kita sadari. Syukur bukan tentang hal-hal besar, bukan soal rumah mewah, gaji besar, atau pengakuan orang lain. Syukur yang paling jujur datang dari hal yang paling kita anggap sepele. Satu tarikan napas yang lancar, satu pagi yang tenang, satu tubuh yang cukup kuat untuk bangun dari tempat tidur. Tapi syukur tidak akan muncul kalau kita terlalu sibuk. Kalau begitu bangun kita langsung menyalakan ponsel, langsung menata jadwal, langsung mengejar target. Syukur butuh ruang. Dan ruang itu hanya bisa muncul kalau kita berani diam. Diam bukan berarti kosong. Diam berarti memberi waktu pada hati untuk mengingat bahwa tidak semua hal harus ditambah. Kadang yang kita perlukan justru menyadari bahwa apa yang ada sekarang sudah cukup. Jadi pagi ini, jangan langsung mencari apa yang belum kamu punya. Jangan langsung merasa kurang. Duduklah sejenak. Rasakan sinar matahari yang menyusup ke sela jendela. Dengarkan suara burung, atau mungkin hanya suara detak jam dinding. Letakkan tangan di dada dan rasakan detak jantungmu. Itu bukan sekadar denyut. Itu tanda bahwa kamu masih diizinkan untuk hidup satu hari lagi. Bersyukur dalam hening bukan hanya membuat hati tenang, ia membuat kita sadar bahwa hidup, bahkan dengan semua ketidaksempurnaannya, tetaplah anugerah. Jangan remehkan kekuatan dari satu tindakan kecil di pagi hari, karena bisa jadi itu adalah fondasi dari seluruh harimu. Setelah bangun tidur, tubuhmu mungkin masih berat. Matamu belum sepenuhnya terbuka, dan pikiranmu masih kabur. Tapi di titik itulah, kita diberi pilihan pertama hari ini. Apakah aku akan memulai hari ini dengan kesengajaan atau membiarkan hari ini berjalan dengan kemalasan? Salah satu cara paling sederhana dan paling sering diremehkan adalah ini. Rapikan tempat tidurmu. Tidak butuh 5 menit, tidak butuh alat, hanya niat kecil untuk tidak meninggalkan kekacauan dari semalam. Dan dari niat kecil itulah terbentuk kendali. Kita hidup di dunia yang tak pasti. Banyak hal hari ini mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Orang bisa mengecewakan kita. Proyek bisa gagal, jalanan bisa macet. Tapi saat kamu memilih untuk merapikan tempat tidurmu, kamu sedang mengatakan pada dirimu sendiri, aku mungkin tak bisa mengendalikan dunia, tapi aku bisa mengendalikan diriku sendiri. Dalam filsafat Stoik, disiplin diri adalah kekuatan sejati. Karena di tengah kekacauan dunia luar, hanya disiplin batinlah yang bisa menyelamatkan kita dari ambruk. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jangan habiskan hidupmu sebagai budak perasaan dan kebiasaan. Bangunlah dan sadari bahwa kamu adalah manusia yang dikaruniai akal untuk bertindak bijak. Dan bijak tidak selalu berarti melakukan hal besar. Kadang, kebijaksanaan adalah memilih untuk melakukan hal kecil dengan sungguh-sungguh, seperti menarik selimut ke tempatnya, meratakan bantal, merapikan sudut kasur, mengembalikan satu titik dalam hidup ke keadaan teratur. Karena saat kamu bisa menata sesuatu yang kecil, kamu sedang melatih mental untuk menata sesuatu yang lebih besar. Pagi yang baik bukan tentang jadwal yang padat, tapi tentang kesadaran bahwa kamu berdaya. Dan tindakan pertama yang kamu lakukan setelah bangun tidur adalah pernyataan diam tentang siapa kamu ingin jadi hari ini. Jadi, sebelum kamu keluar kamar, sebelum kamu sibuk dengan dunia, tanyakan ini, sudahkah aku menata diriku sendiri? Dan mungkin jawabannya bisa dimulai dari satu tempat, kasur yang kamu tinggalkan. Gerakan tubuhmu, meski hanya perlahan, karena tubuh yang tidak diajak bergerak akan menjadi beban bagi jiwamu sendiri. Pagi bukan hanya tentang membangunkan tubuh dari tidur, tapi juga tentang membangunkan kesadaran lewat gerakan kecil. Saat kamu bangun tidur, tubuhmu belum sepenuhnya hidup. Ada kekakuan, ada kantuk yang tertinggal, dan kadang ada rasa berat yang tak bisa dijelaskan. Entah dari fisik yang lelah atau dari beban pikiran yang belum selesai semalam.
Itulah mengapa kamu perlu bergerak, bukan untuk terlihat produktif, bukan karena tuntutan olahraga, tapi karena gerakan kecil adalah bahasa pertama yang bisa kita pakai untuk menghubungkan tubuh dan jiwa. Mulailah dari yang ringan. Angkat tanganmu perlahan ke atas. Regangkan lehermu ke kanan dan ke kiri. Putar bahumu. Buka jendela dan biarkan tubuhmu merasakan udara pagi. Biarkan tubuhmu sadar bahwa ia hidup. Dan dengan bergeraknya tubuh, jiwa pun ikut terbangun. Filsuf Stoik kuno tidak memisahkan tubuh dan pikiran. Mereka percaya bahwa tubuh yang sehat adalah fondasi bagi pikiran yang kuat. Epictetus, seorang stoik yang pernah menjadi budak, berkata, "Latih tubuhmu seperti kamu melatih pikiranmu, karena tidak ada kedamaian batin di dalam tubuh yang lemah oleh kemalasan." Dan ini bukan soal kebugaran, bukan tentang punya perut rata atau stamina tinggi, tapi tentang penghargaan, tentang tidak membiarkan tubuhmu menjadi tempat tumpukan rasa. Malas gerakan kecil di pagi hari adalah bentuk hormat pada hidup. Sebuah pengakuan diam bahwa tubuh ini adalah kendaraan yang layak dirawat, dan bahwa hidup ini tidak bisa dijalani hanya dari dalam kepala. Kadang yang kamu butuhkan untuk mulai bergerak maju dalam hidup hanyalah mulai menggerakkan kakimu satu langkah pagi ini. Dan di langkah kecil itu, kamu sedang melawan rasa beratmu sendiri. Kamu sedang mengatakan pada dunia, "Aku mungkin belum sekuat yang aku mau, tapi aku sedang melatihnya." Hari ini bukan milik dunia, bukan milik siapapun, tapi milikmu. Maka sebelum orang lain menarikmu kemana-mana, tanyakan dulu, mau kemana kamu hari ini? Kita sering terbawa arus, bangun pagi, lalu langsung diseret oleh notifikasi, kabar, deadline, kebutuhan orang lain. Sebelum kita sempat berpikir, kita sudah menjalani hari seperti robot yang terprogram. Pulang dengan lelah tapi tak tahu kenapa. Sibuk tapi tak merasa hidup. Semua itu karena kita lupa menentukan arah. Lupa bahwa setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memilih jalan. Dan kalau kita tak menentukan kemana kita mau melangkah, dunia akan memilihkan jalan yang belum tentu cocok untuk kita. Ambil waktu sejenak di pagi hari, setelah tubuh dan pikiranmu mulai terbangun. Tanya pada diri sendiri dengan jujur, apa hal paling penting yang ingin aku lakukan hari ini? Apa sikap yang ingin aku pegang? Apa nilai yang ingin aku bawa ke dalam interaksi, ke dalam pekerjaan, ke dalam hidupku hari ini? Tidak perlu terlalu besar, tidak harus merombak dunia. Mungkin hanya ingin bersikap lebih tenang, mungkin ingin menepati satu janji kecil, mungkin ingin menyelesaikan satu hal yang tertunda. Yang penting, ada arah. Stoikisme mengajarkan intensi hidup, bahwa yang membedakan manusia dari hewan adalah kemampuannya untuk memilih dengan sadar. Marcus Aurelius menulis, "Jangan hidup seolah kamu akan hidup selamanya. Sadarilah bahwa hari ini adalah hidup. Maka hiduplah dengan maksud, bukan kebetulan." Arah ini tidak seharus sempurna, tapi ia membuatmu kembali pada kendali. Bahwa hidupmu tidak sepenuhnya ditentukan oleh tuntutan luar, tapi oleh kesadaran dari dalam. Satu kalimat niat di pagi hari bisa jadi jangkar yang menahanmu di tengah badai sepanjang hari. Contohnya, hari ini aku akan bersikap sabar. Hari ini aku akan menepati ucapanku. Hari ini aku tidak akan mengeluh. Hari ini aku akan memberi yang terbaik dari diriku. Satu kalimat itu bisa kamu ulang dalam hati saat dunia mulai mengguncang. Dan dari situlah, kamu menjalani hari bukan sekadar melewatinya. Pikiran buruk itu seperti tamu yang datang tanpa undangan. Kita bisa menolaknya, tapi akan lebih bijak untuk menyambutnya, lalu menunjukkan jalan keluar dengan tenang. Kita sering merasa bersalah saat bangun pagi, tapi yang muncul justru rasa cemas, rasa takut, kekhawatiran tentang pekerjaan yang menumpuk, tentang ucapan orang kemarin, tentang masa depan yang belum jelas bentuknya. Dan saat itu terjadi, kita panik. Kita buru-buru mengalihkan perhatian, membuka media sosial, menyalakan musik,
atau sibuk mencari hiburan hanya agar tidak perlu merasakan. Tapi dalam stoikisme, kita diajarkan sesuatu yang berbeda. Jangan lari dari pikiranmu, hadapi, tapi jangan ikut tenggelam. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan sejati." Pagi hari adalah saat yang paling jujur. Pikiran yang muncul saat itu bukan musuh. Ia adalah cermin dari beban yang belum selesai, dan satu-satunya cara untuk berdamai, selisih dengan menghadapinya tanpa takut. Duduklah diam sejenak. Perhatikan apa yang muncul dalam pikiranmu. Apakah itu rasa takut gagal? Apakah itu penyesalan dari hari kemarin? Atau mungkin luka lama yang belum selesai? Jangan buru-buru menepisnya, karena semakin kamu menekan, semakin ia tumbuh dalam diam. Hadapi. Tanyakan pelan, apa yang sebenarnya kamu khawatirkan? Apa yang belum terselesaikan dalam dirimu? Dan setelah kamu melihatnya, beri ruang, bukan penghakiman. Beri napas, bukan penolakan. Karena rasa takut yang dihadapi dengan sadar, perlahan akan berubah menjadi kebijaksanaan, dan luka yang dilihat dengan jujur akan jadi pintu masuk bagi ketenangan. Kita bukan robot, kita manusia, dan menjadi manusia berarti mengizinkan diri merasakan, lalu mengarahkan pikiran itu dengan bijak, bukan dengan menghindar, tapi dengan hadir sepenuhnya. Bahkan saat perasaan itu tidak nyaman. Pagi hari bukan waktunya berpura-pura kuat, tapi waktunya menjadi kuat dengan cara yang benar, dengan keberanian untuk menatap gelap dalam diri, dan tetap memilih berjalan dengan terang. Tubuhmu adalah rumah bagi jiwamu, maka rawatlah ia. Dengan cara yang paling sederhana, beri ia perhatian. Sebelum kamu memikirkan apapun, sebelum kamu menyentuh apapun, sebelum kamu membaca pesan dari dunia luar, berikan sesuatu untuk tubuhmu. Air, ya sesederhana itu. Segelas air putih di pagi hari sebelum semuanya dimulai. Bukan kopi, bukan teh manis, tapi air yang jernih dan polos. Seperti kamu ingin hidupmu hari ini. Mungkin terdengar terlalu sederhana, tapi seringkali kita lupa bahwa tubuh ini bukan mesin. Ia tidak hanya butuh dibawa ke sana kemari. Ia perlu dipedulikan, diajak bicara, disapa dengan kesadaran kecil yang penuh makna. Minum air di pagi hari bukan soal membasahi tenggorokan, tapi tentang memberi sinyal pada tubuh bahwa aku memilih untuk merawatmu hari ini. Kita hidup di dunia yang cepat, serba instan, serba sibuk, makan pun kadang sambil kerja, minum pun kadang terlupa. Tapi stoikisme mengajarkan kita untuk hadir penuh dalam setiap tindakan. Bahkan tindakan sekecil minum air, Epictetus berkata, "Jangan remehkan hal kecil, karena darinya terbentuk kehidupan yang penuh kehormatan." Maka saat kamu minum air pagi ini jangan buru-buru. Rasakan air menyentuh bibirmu, masuk ke tenggorokanmu. Rasakan tubuhmu yang perlahan terbangun dari dalam. Itu bukan hanya aktivitas biologis. Itu adalah momen kontemplatif. Itu adalah bentuk kasih sayang kecil pada tubuhmu sendiri yang sudah setia menemanimu sejak kamu lahir dan akan tetap bersamamu sampai akhir hidupmu. Dan saat kamu makan, makanlah dengan kesadaran, bukan hanya untuk kenyang, tapi untuk menyadari bahwa makanan adalah bahan bakar untuk menjalani hari dengan utuh. Tanyakan ini saat kamu mengisi tubuhmu. Apakah ini akan menguatkanku hari ini? Apakah ini bentuk cinta atau pelarian? Karena tubuh yang dirawat dengan sadar akan menjadi pondasi bagi pikiran yang jernih dan hati yang tenang. Seperti tubuh yang butuh sarapan, jiwa pun butuh asupan. Dan apa yang kamu konsumsi di pagi hari akan membentuk cara berpikirmu sepanjang hari. Saat dunia belum terlalu bising, saat jalan masih sepi dan notifikasi belum membludak, itulah waktu terbaik untuk menyentuh sesuatu yang menyehatkan jiwamu. Bukan berita yang memancing panik, bukan komentar media sosial yang membuatmu membandingkan, tapi satu paragraf buku yang menenangkan,
satu ayat yang mengingatkan, atau satu potong suara dari orang bijak yang membuatmu diam sejenak dan merenung. Pagi hari adalah waktu paling jernih untuk menerima kebenaran. Maka isi ruang itu dengan hal yang membangun, bukan yang merusak. Dalam stoikisme, pagi adalah momen untuk memperkuat mental. Marcus Aurelius sendiri, setiap pagi menulis catatan kecil untuk dirinya sendiri. Ia tidak menulis untuk dibaca orang lain. Ia menulis untuk mengingatkan diri agar tidak terbawa arus dunia. Dalam salah satu catatannya, ia menulis, "Hari ini aku akan bertemu dengan orang yang egois, iri, kasar, tapi aku tidak akan terkejut karena aku telah mengingatkannya sejak pagi." Kata-kata seperti itu, sederhana tapi kuat. Dan kalau kamu mau, kamu pun bisa memulainya. Ambil satu buku kecil, buku stoik, buku spiritual, buku motivasi. Coba dengarkan si audio yang jujur dan menenangkan. Bukan yang membuatmu merasa kurang, tapi yang mengingatkan bahwa kamu sudah cukup dan kamu bisa bertumbuh hari ini. Karena apa yang kamu dengar di pagi hari akan jadi suara latar di kepalamu. Sepanjang hari, jika kamu dengan keluhan, kamu akan terbiasa mengeluh. Jika kamu dengan kebencian, kamu akan mudah marah. Tapi jika kamu dengan ketenangan, kamu akan membawa kedamaian itu kemanapun kamu pergi. Jadi pagi ini, sebelum kamu menyentuh dunia luar, sentuh dulu bagian terdalam dari dirimu. Berilah ia kata-kata yang membangkitkan, kalimat-kalimat yang membuatmu ingin hidup lebih baik, bukan karena terpaksa, tapi karena sadar. Pagi hari adalah awal yang sunyi, waktu di mana dunia belum berteriak, belum menuntut apa-apa, dan hidup belum berjalan terlalu jauh ke arah yang salah. Di saat seperti itu, satu kesadaran yang paling penting untuk ditanamkan adalah apa yang benar-benar berada dalam genggaman kita, dan apa yang tidak. Kita sering bangun dengan perasaan berat, bukan karena hari itu buruk, tapi karena beban yang kita bawa sejak kemarin belum juga dilepaskan. Beban dari komentar orang lain, ekspektasi yang tidak terpenuhi, kekhawatiran akan hal-hal yang belum tentu terjadi. Dan karena semuanya terasa begitu menumpuk, kita merasa harus mengontrol semuanya sekaligus. Kita ingin semua orang mengerti kita. Kita ingin dunia berlaku adil. Kita ingin keadaan berubah sesuai keinginan. Namun semakin kita berusaha menggenggam hal-hal yang tak bisa dikendalikan, semakin lelah kita jadinya. Di titik inilah stoikisme menjadi lentera. Ia tidak datang dengan janji-janji manis, tapi dengan kenyataan yang membebaskan, bahwa sebagian besar hal di dunia ini memang bukan milik kita untuk atur. Dan itu tidak masalah. Yang penting bukan menguasai segalanya, tapi menguasai diri sendiri di tengah segalanya. Maka sebelum hari ini berjalan terlalu jauh, duduklah sebentar. Tarik napas dalam-dalam. Dan sadari satu hal ini, kamu tidak harus memikul seluruh dunia, karena kendalimu tidak seluas dunia. Tapi cukup untuk membentuk hidup yang bermakna. Yang bisa kamu kendalikan hari ini bukan omongan orang, tapi bagaimana kamu menanggapi dengan tenang. Bukan hasil akhir dari usaha, tapi komitmen untuk tetap melangkah. Bukan sikap orang lain, tapi pilihan untuk yang tetap menjaga harga dirimu sendiri. Itulah inti dari kekuatan sejati. Mengakar pada apa yang bisa kamu ubah. Bukan sibuk menolak realitas, tapi berfokus menjalani bagian yang memang jadi tugasmu. Kamu bisa memilih untuk tetap jujur. Kamu bisa memilih untuk bersikap sabar. Kamu bisa memilih untuk menyelesaikan satu tugas kecil, meski yang besar masih menunggu. Kamu bisa memilih untuk mengendalikan lidahmu meski pikiranmu penuh amarah. Dan dari kendali kecil itu, lahirlah rasa tenang yang tidak tergantung pada keadaan. Dalam ajaran Stoik, hidup yang baik bukan berarti hidup yang selalu lancar, tapi hidup yang dijalani dengan kesadaran bahwa kamu sudah melakukan bagianmu, sekecil apapun itu, dengan cara yang benar, dengan hati yang jernih. Karena pada akhirnya, kendali bukan soal kekuasaan,
tapi soal kejujuran pada diri sendiri. Bahwa kamu tidak bisa menata dunia, tapi kamu bisa menata langkahmu hari ini. Dan dari sanalah arah baru itu tumbuh, pelan-pelan, tapi pasti. Setelah semua dilakukan, menyadari napas, bersyukur dalam hening, menyapa tubuh, memberi asupan untuk jiwa, menghadapi pikiran negatif, dan menata fokus pada hal yang bisa dikendalikan, maka tibalah waktunya untuk melangkah keluar dari rumah. Tapi, langkah pertama keluar pintu itu, jangan sampai kita abaikan, karena cara kita memulai perjalanan akan menentukan cara kita menjalani hari. Jangan berangkat dalam keadaan terburu-buru. Jangan menjadikan pagi sebagai perlombaan. Jangan jadikan alam terakhir sebagai tanda untuk panik. Pagi bukan tempat untuk tergesa-gesa, karena ketergesaan hanya melahirkan kekacauan, baik di luar maupun di dalam. Berangkatlah dengan tenang, bukan karena semua sudah sempurna, tapi karena kamu tahu, kamu sudah cukup mempersiapkan batinmu. Bukan karena tak ada tantangan, tapi karena kamu sudah memilih sikap untuk menghadapinya. Seorang stoik tidak mengandalkan keberuntungan. Ia berjalan dengan sikap batin yang siap untuk apapun yang akan datang. Tenang bukan berarti lambat, tenang berarti sadar. Sadar akan langkah kaki, sadar akan perasaan hati. Sadar bahwa dunia di luar mungkin akan riuh, tapi di dalam, kamu sudah menetapkan arahmu sendiri. Dan itu cukup. Kita tidak perlu menguasai semua kemungkinan yang akan terjadi. Cukup berangkat dengan niat yang jernih dan napas yang teratur. Dengan kepala yang tidak sibuk menyesali kemarin, dan hati yang tidak sibuk mencemaskan besok. Karena pagi bukan soal seberapa cepat kamu bergerak, tapi seberapa sadar kamu berjalan. Langkah yang tenang hari ini akan menjadi fondasi dari hidup yang tidak reaktif, tidak meledak-ledak, dan tidak mudah goyah. Orang yang terbiasa tergesa-gesa akan merasa dunia selalu melawannya. Tapi orang yang melangkah dengan tenang akan merasa dunia punya ruang untuknya. Karena ia tidak melawan arus, ia berjalan dengan irama yang ia pilih sendiri. Dan ketika kamu melangkah keluar rumah dengan jiwa yang tenang, bahkan sebelum kamu berkata apa-apa, orang lain bisa merasakannya. Ada keteguhan dalam dirimu. Ada arah yang tidak bergantung pada pujian atau sorakan. Ada keheningan yang membawa kewibawaan. Itulah kekuatan dari pagi yang dijalani dengan sadar. Itulah hasil dari 10 langkah kecil yang kamu pilih untuk lakukan hari demi hari, dengan niat dan ketulusan. Dan dari situlah, hidup yang bermakna mulai tumbuh, bukan dalam letupan besar, tapi dalam jejak tenang yang konsisten. Setiap pagi adalah lembar kosong. Bukan kelanjutan dari kemarin, bukan bayangan dari hari esok, tapi kesempatan yang segar. Untuk memulai dari kesadaran, bukan keterpaksaan. Kita tidak selalu bisa mengubah keadaan, tapi kita selalu bisa mengubah cara kita memulai hari dengan mengatur napas, dengan bersyukur dalam diam, dengan memilih apa yang kita konsumsi, baik untuk tubuh maupun jiwa, dengan menyapa diri sendiri, bukan dengan tuntutan, tapi dengan kelembutan, dengan memilih untuk berjalan, bukan berlari karena panik, tapi melangkah karena sadar. Itulah kekuatan kecil yang sering kita abaikan, padahal dari sanalah hidup dibentuk. Bukan dari momen besar yang penuh sorotan, tapi dari pagi-pagi yang dijalani dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Jika kamu ingin menjadi pribadi yang tidak mudah goyah, yang punya arah, dan tahu bagaimana menjaga ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia, maka rawatlah pagi harimu. Karena pagi yang dijalani dengan sadar akan menciptakan hari yang tidak perlu kamu sesali nanti. Kalau kamu merasa konten ini berbicara pada dirimu, kalau kamu merasa butuh tempat untuk kembali menguatkan niat, menemukan arah baru, dan belajar hidup lebih tenang, lebih dalam, lebih jujur, subscribe-lah ke channel ini, Arah Baru. Di sini, kamu akan menemukan suara-suara tenang yang bukan sekadar memotivasi, tapi mengajakmu merenung. Bukan hanya menghibur, tapi menemanimu kembali ke inti dari diri sendiri.
Satu episode setiap pekan. Satu ruang hening di tengah dunia yang gaduh. Karena kamu layak untuk hidup dengan sadar, dan kamu tidak harus menjalani semuanya sendirian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap tenang, tetap sadar, tetap melangkah.